Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian semua yang sedang mendengarkan cerita ini, dimanapun kalian berada, entah itu sedang sendirian di kamar, di perjalanan malam, atau menemani mata yang sulit terpejam, terima kasih sudah meluangkan waktu. Cerita ini bukan sekadar kisah seram, bukan juga tentang hantu yang menampakkan diri. Ini adalah cerita tentang rasa, tentang kebiasaan, dan tentang harga yang harus dibayar dari sesuatu yang terlihat sepele. Kisah ini terjadi di Purwokerto, Jawa Tengah. Tepatnya di sebuah jalan yang setiap pagi selalu ramai oleh orang-orang yang sedang mengejar hidup mereka masing-masing, dan semuanya berawal dari semangkuk bakso. Pagi di Purwokerto selalu datang dengan cara yang tenang. Kabut tipis turun perlahan dari arah Gunung Slamet, menyusup di antara rumah-rumah tua, kios kecil, dan deretan warung makan di sepanjang Jalan Supriyadi. Jam belum menunjukkan pukul 6, tapi suara motor sudah saling bersahutan. Di salah satu sudut jalan itu, berdiri sebuah warung bakso sederhana. Dindingnya dari tembok abu-abu, papan nama sudah pudar, dan lampu neon putih menggantung seadanya. Tidak ada spanduk besar, tidak ada foto artis, tidak ada embel-embel viral. Namun setiap pagi, di sanalah orang-orang berkumpul. Asap panas dari panci besar mengepul ke udara, bercampur dengan aroma kaldu yang berat dan dalam. Bukan bau segar seperti bakso pada umumnya, melainkan bau yang lebih pekat, seperti rebusan tulang yang dimasak terlalu lama, sampai warnanya berubah menjadi gelap. Itulah yang membuat warung itu dikenal, Kuah Hitam. Pemiliknya seorang pria bernama Pak Ranu. Usianya sekitar 50 tahunan, tapi wajahnya sulit ditebak. Keriputnya dalam, matanya cekung, rambutnya lebih banyak putih daripada hitam. Ia selalu memakai kaos lengan panjang dan celemek coklat tua. Tangannya cekatan, tapi gerakannya pelan, seolah setiap langkah perlu dihemat. "Pagi Pak," sapa seorang pegawai bank sambil duduk. Pak Ranu mengangguk. "Satu, seperti biasa." "Iya, Pak, jangan kebanyakan mie." Ia tersenyum tipis, lalu mulai bekerja. Antrian di depan warung semakin panjang. Ada mahasiswa dari Ansut, pedagang pasar Karanglewas, sopir angkot trayek Purwokerto Patikraja, bahkan ibu-ibu yang sengaja datang lebih pagi demi kebagian. Yang aneh, hampir semua wajah di antrian itu terlihat lelah. Bukan lelah biasa, mata mereka kosong, gerak tubuhnya lambat, seperti orang yang kurang tidur, padahal hari baru saja dimulai. Namun anehnya, tidak satupun dari mereka terlihat ragu. Seorang mahasiswa kurus bernama Dimas berdiri di barisan tengah, tangannya memegang ponsel, tapi layar itu tak benar-benar. Ia lihat, "Mas, ini emang enak banget ya?" tanya Dimas ke orang di depannya. Orang itu menoleh pelan, wajahnya pucat, matanya merah. "Enak," jawabnya singkat. "Kalau nggak makan di sini, rasanya kayak ada yang kurang." Dimas mengernyit. "Kurang gimana?" Pria itu diam sebentar, lalu berkata lirih, "Ya, kasanga." Saat giliran Dimas tiba, Pak Ranu menatapnya sesaat lebih lama. "Kuliah?" tanya Pak Ranu. "Iya Pak, makan di sini pertama kali." Dimas mengangguk. Pak Ranu tidak berkata apa-apa lagi. Ia mengambil mangkuk, memasukkan bakso, mie, dan lalu menyiramkan kuah hitam panas dari panci besar. Kuah itu bukan hanya gelap, permukaannya mengkilap seperti minyak tipis, dan aromanya menusuk hidung dengan cara yang aneh, tidak membuat mual, justru membuat perut terasa semakin lapar. Saat mangkuk diletakkan di meja, Dimas menelan ludah. "Ini kok warnanya beda ya Pak?" Pak Ranu menjawab datar. "Resep lama." Suapan pertama membuat Dimas terdiam. Rasanya dalam, bukan asin, bukan gurih berlebihan. Ada sensasi hangat yang menyebar dari lidah ke dada, lalu turun perlahan ke perut. Ia tidak tahu kenapa, tapi dadanya terasa lega, seperti baru saja melepaskan beban yang sudah lama dipikul. "Gila," gumamnya pelan. Tanpa sadar, ia menghabiskan satu mangkuk penuh, bahkan kuahnya sampai habis. Beberapa menit setelah itu, rasa hangat itu berubah. Kepalanya terasa ringan, terlalu ringan. Ia berdiri, hampir kehilangan keseimbangan. "Mas, nggak apa-apa?" tanya ibu warung. "Iya."
Bu, cuma agak pusing dikit. Pak Ranu memperhatikan dari kejauhan, tanpa ekspresi. Dimas pulang dengan perasaan aneh. Di perjalanan ke kampus, ia menguap berkali-kali. Di kelas, matanya berat. Dosen berbicara di depan, tapi kata-katanya terdengar jauh. Kepalanya kosong, fokusnya buyar. Sore harinya, ia tertidur tanpa sadar. Namun malam itu, saat perutnya mulai lapar lagi, satu bayangan muncul jelas di pikirannya. Bakso kuah hitam di Jalan Supriyadi. Keesokan paginya, Dimas kembali, dan ia bukan satu-satunya. Warung itu kembali ramai, lebih ramai dari kemarin. Beberapa pelanggan mengeluh pelan. Habis makan di sini, kok jadi ngantuk ya? Iya, aku juga. Kepala kayak melayang. Namun tak satu pun benar-benar berhenti makan. Pak Ranu berdiri di balik panci. Asap panas menyelimuti wajah tuanya. Di balik warung, di dekat kamar mandi kecil, yang lantainya selalu basah, ada sebuah ember plastik tertutup kain lusuh. Tak ada yang memperhatikannya, tak ada yang bertanya. Padahal, di sanalah awal semuanya. Dan pagi itu, saat pelanggan terakhir mencuci kakinya, lalu pergi, Pak Ranu mengangkat ember itu perlahan, wajahnya datar, tangannya sedikit gemetar. Ia berjalan kembali ke panci besar, dan tanpa ragu, menuangkan airnya ke dalam kuah yang sedang mendidih. Asap naik lebih tebal dari biasanya. Dan di Jalan Supriyadi, hari itu, tak seorang pun sadar bahwa sesuatu telah dipindahkan. Tidak semua perubahan datang dengan suara keras. Sebagian hadir dayem-dayem. Seperti kebiasaan baru yang awalnya terasa sepele di warung bakso Pak Ranu. Perubahan itu terjadi di belakang bangunan di ruang sempit yang jarang diperhatikan siapapun. Kamar mandi kecil itu hanya dibatasi tembok kusam dan pintu kayu yang engselnya berdecit. Lantainya selalu basah, bukan karena bocor, melainkan karena hampir setiap pelanggan mencuci kaki di sana. Entah habis kehujanan, entah karena berjalan jauh dari pasar. Di sudut ruangan ada ember plastik warna biru. Ukurannya sedang, tidak pernah dipindah. Selalu berada di tempat yang sama. Ember itu tidak diberi tulisan apapun, namun Pak Ranu tahu betul fungsinya. Setiap sore, saat matahari mulai turun di balik bangunan pertokoan Purwokerto, Pak Ranu mulai memperhatikan satu hal. Siapa pelanggan terakhir hari itu? Ia tidak peduli jumlah pembeli, tidak peduli uang yang masuk. Yang ia tunggu hanya satu orang. Biasanya seorang laki-laki, kadang perempuan, kadang tua, kadang muda. Yang penting, orang itu mencuci kaki. Air di ember itu bukan sekadar air kotor. Pak Ranu tahu persis apa yang tertinggal di sana. Bukan lumpur, bukan debu, melainkan sesuatu yang tidak terlihat, tapi terasa. Kelelahan, pikiran yang berat, tekanan hidup yang belum selesai. Semua itu larut, menempel, dan mengendap di air tersebut. Sore itu, pelanggan terakhir adalah seorang pedagang sayur dari Pasar Manis. Wajahnya kusam, bajunya basah oleh keringat. "Pak, numpang cuci kaki ya," katanya sopan. Pak Ranu mengangguk. Pedagang itu duduk di bangku kecil, membuka sandal, dan mencelupkan kakinya ke ember. Ia menghela napas panjang, seolah melepaskan sesuatu. "Capek banget hari ini," gumamnya tanpa sadar. Pak Ranu mendengar. Ia selalu mendengar. Beberapa menit kemudian, pedagang itu pergi. Uang sudah dibayar. Warung mulai sepi. Pak Ranu menunggu. Tidak langsung bergerak. Ia duduk di bangku kayu, menatap panci besar yang kuahnya masih hangat. Wajahnya datar, tapi matanya tampak kosong. Setelah yakin tidak ada orang, ia berdiri. Langkahnya pelan menuju kamar mandi. Ember itu diangkat dengan kedua tangan. Berat, lebih berat dari seharusnya. Air di dalamnya berwarna keruh kecoklatan. Pak Ranu tidak meringis, tidak ragu. Ia berjalan kembali ke dapur, membuka tutup panci besar, lalu menuangkan air itu perlahan ke dalam kuah yang sedang mendidih. Saat air bercampur, terdengar bunyi mendesis halus, bukan suara biasa, seperti desahan napas yang dilepaskan. Pak Ranu menutup panci, mengaduk sebentar. Tidak ada doa, tidak ada jampi. Ia hanya berdiri, menunggu, dan seperti biasa, kuah itu berubah sedikit lebih gelap. Keesokan harinya,
Dampaknya mulai terasa. Dimas kembali datang pagi-pagi. Matanya tampak lebih cekung dari kemarin. Ia duduk di bangku yang sama. "Mas, pesan lagi?" tanya ibu warung. "Iya bu, yang sama." Saat mangkuk diletakkan, Dimas menghela napas. "Entah kenapa, kalau nggak kesini, rasanya kepala nggak beres," katanya pelan. Seorang sopir angkot di sebelahnya menimpali. "Sama, saya juga, kayak badan ada yang ditarik ke sini." Mereka tertawa kecil, menganggapnya candaan. Padahal tidak. Setelah makan, Dimas kembali merasakan hal yang sama, hangat, lega, lalu kosong. Ia berjalan ke kampus dengan langkah goyah. Di kelas, ia salah mencatat, salah mendengar. Bahkan sempat ditegur dosen karena melamun. "Dimas, kamu kenapa?" tanya temannya. "Nggak tahu," jawabnya jujur, "kayak capek." Tapi nggak ngapa-ngapain. Malamnya, ia bermimpi aneh. Ia berdiri di depan warung bakso. Asap tebal menyelimuti sekeliling. Di dalam panci, bukan kuah yang mendidih, melainkan bayangan wajah-wajah orang. Wajah lelah, wajah kosong. Saat terbangun, tubuhnya basah oleh keringat. Namun esok paginya, ia tetap kembali. Tidak hanya Dimas, keluhan mulai terdengar dari berbagai arah. Seorang pegawai koperasi di Sokaraja mengaku sering pusing tanpa sebab. Ibu rumah tangga di Karanglewas merasa cepat lelah meski hanya di rumah. Sopir bus trayek Purwokerto-Wangon hampir menabrak karena kehilangan fokus. Namun semuanya memiliki satu kesamaan, mereka makan bakso kuah hitam itu dan mereka kembali lagi. Sementara itu, hidup Pak Ranu berubah cepat. Uang di laci semakin tebal. Ia membeli tanah kecil di Sawangan. Warungnya direnovasi, panci diganti lebih besar. Namun setiap malam, setelah menutup warung, tubuhnya terasa semakin berat. Ia duduk sendirian di dapur, memijat dadanya. "Aneh," gumamnya. Napasnya pendek, tulang punggungnya terasa nyeri. Saat bercermin, ia terkejut melihat wajahnya sendiri. Keriputnya bertambah, matanya semakin cekung. Seolah waktu berlari lebih cepat untuk dirinya. Pak Ranu tahu kenapa. Santet itu bekerja dua arah. Setiap kali ia menuangkan air dari ember itu, ada sesuatu yang berpindah. Bukan hanya ke kuah, tapi juga ke tubuhnya. Energi lemah orang lain memang memberinya keberuntungan. Uang, kelancaran, usaha. Namun energi itu bukan miliknya. Ia hanya wadah. Dan setiap wadah punya batas. Suatu malam, ia duduk di depan rumah barunya. Lampu rumah lebih besar dari sebelumnya. Tetangganya menyapa, "Pak Ranu, sekarang sukses ya?" Ia tersenyum tipis, risih. Namun dalam hatinya, ada rasa takut yang mulai tumbuh. Ia tahu, jika kebiasaan itu dihentikan, semua beban akan kembali sekaligus. Seluruh kelemahan yang telah ia kumpulkan akan menghantamnya dalam satu waktu. Dan ia tidak yakin bisa bertahan di warung. Ember itu tetap ada. Setiap sore, tetap diisi. Setiap malam, kuah semakin hitam. Dan di Purwokerto, orang-orang mulai terbiasa dengan rasa lemas yang datang setelah makan. Mereka menganggapnya wajar. Padahal, sesuatu sedang perlahan diambil dari mereka. Dan Pak Ran sedang membayar harga yang tak bisa ia tawar lagi. Pada titik tertentu, seseorang tidak lagi datang karena ingin. Ia datang karena harus. Dimas mulai menyadari itu pada minggu ketiga. Awalnya, ia masih bisa melewatkan satu hari tanpa ke warung bakso kuah hitam. Tubuhnya memang terasa tidak nyaman, tapi masih bisa ditahan. Namun, lama-kelamaan, jarak itu semakin pendek. Sekarang, bahkan setengah hari saja, tanpa semangkuk bakso itu, membuat kepalanya terasa berat. Seperti ada tekanan dari dalam, bukan sakit, tapi mengganggu. Fokusnya buyar, emosinya mudah naik turun. Pagi itu, Dimas berdiri di depan cermin kosannya, di daerah Grendeng. Wajahnya terlihat lebih pucat dari biasanya. "Kenapa gue begini?" "Ya," gumamnya pelan. Ia mengucek mata, lalu mengambil jaket. Tanpa berpikir panjang, langkah kakinya otomatis menuju satu arah. Jalan Supriyadi. Warung Pak Ranu semakin ramai. Bukan hanya di pagi hari, sekarang siang pun orang masih berdatangan. Bangku-bangku plastik penuh, beberapa orang berdiri sambil menunggu giliran.
Anehnya, suasana warung itu selalu tenang. Tidak ada tawa keras, tidak ada obrolan ramai. Orang-orang makan dalam diam dengan ekspresi yang hampir sama, fokus pada mangkuk masing-masing. Dimas duduk di samping seorang pria parubaya yang mengenakan seragam pabrik. "Mas sering kesini juga?" tanya Dimas, mencoba membuka percakapan. Pria itu mengangguk tanpa menoleh. "Setiap hari." "Capek enggak?" "Capek." "Terus kenapa masih kesini?" Pria itu berhenti mengunyah, menatap kuah di mangkuknya lama sekali, lalu berkata pelan, "Kalau nggak makan ini, capeknya beda." Dimas terdiam. Setelah makan, Dimas merasa sedikit lebih baik. Kepalanya lebih ringan, dadanya hangat. Namun efek itu tidak bertahan lama. Di kelas, ia kembali melamun. Tulisan di papan seolah bergerak pelan. Suara dosen terdengar seperti bergema dari kejauhan. Seorang temannya, Raka, memperhatikan. "Mas, lu kenapa sih belakangan ini?" tanya Raka saat istirahat. "Nggak tahu," jawab Dimas. "Kayak hidup gue kosong." "Lu sakit?" Dimas menggeleng. "Tapi gue capek terus." Raka menatapnya curiga. "Lu masih sering ke warung bakso yang itu?" Dimas terkejut. "Lu tahu lah, sekelas setengah pada ke situ. Tapi aneh, Dim. Abis makan di sana, gue malah makin lemes." Stop." Dimas terdiam. "Terus sekarang?" "Ya capek juga. Tapi mendingan lu coba berhenti." Dimas ingin menjawab, tapi mulutnya terasa berat. Berhenti terdengar seperti sesuatu yang mustahil. Sementara itu, di warung, Pak Ranu mulai mengenali pola wajah-wajah yang sama datang setiap hari. Duduk di tempat yang sama, memesan menu yang sama. Ia tahu persis siapa yang sudah terikat. Ia tidak bangga, ia juga tidak menyesal. Ia hanya menjalani apa yang sudah terlanjur dimulai. Sore itu, saat warung hampir tutup, seorang pelanggan lama berdiri dengan tubuh sedikit gemetar. "Pak," katanya pelan. Pak Ranu menoleh. "Kenapa? Kok saya rasanya makin hari makin capek ya?" Pak Ranu diam sejenak. "Kerja kebanyakan." Pria itu menggeleng. "Saya malah dikurangin jam kerja, hening." "Terus kenapa masih kesini?" tanya Pak Ranu. Pria itu menunduk. "Soalnya, kalau nggak kesini, saya nggak bisa tidur." Ember di belakang warung kembali terisi. Hari itu lebih berat dari biasanya. Pelanggan terakhir mencuci kaki sambil mengeluh panjang tentang hidupnya utang. Anak sakit, pekerjaan tak menentu. Ia bicara tanpa sadar, seperti sedang mengaku. Air di ember bergoyang pelan. Pak Ranu menunggu sampai pria itu pergi. Saat air dituangkan ke panci, kuah mendidih lebih lama. Warnanya semakin gelap, hampir hitam pekat. Pak Ranu menutup panci dan menarik napas dalam. Dadanya terasa sesak. Malam itu, ia tidak langsung pulang. Ia duduk di warung yang sudah sepi, hanya ditemani lampu neon dan bau kuah yang masih tersisa. Tangannya memegang dada kiri. "Waktuku nggak banyak," gumamnya pelan. Ia teringat pesan orang tua yang dulu mengajarinya di Aji Barang. "Santet iki, orang jalu, nyawa wong liyo, nanging nyilih wektu awakmu dewe." Santet ini tidak mengambil nyawa orang lain, tapi meminjam waktumu sendiri. Dulu ia tertawa. Sekarang, kata-kata itu terasa nyata. Di sisi lain kota, dampaknya semakin luas. Seorang ibu rumah tangga di Karanglewas mulai sering lupa. Lupa mematikan kompor, lupa menjemput anak. Seorang sopir angkot hampir menabrak karena matanya berkunang-kunang. Namun, saat ditanya, jawabannya sama. Habis makan bakso itu, bukan keluhan keras, bukan protes, hanya pernyataan kosong. Dimas mulai merasa takut. Suatu malam, ia mencoba tidak pergi ke warung itu. Ia memasak mie instan di kosan. Namun setelah beberapa suap perutnya mut, kepalanya berdenyut, tangannya gemetar. Ia duduk di lantai, bersandar ke tembok. "Ini nggak normal," katanya pelan. Pukul 2 dini hari, ia terbangun karena mimpi buruk. Ia melihat ember biru itu. Airnya high. Dari dalamnya, tangan-tangan kurus muncul, menarik ke bawah. Saat terbangun, dadanya sesak. Paginya, tanpa sadar, ia kembali berdiri di antrian warung bakso. Pak Ranu melihatnya. Matanya menyipit sedikit. Ia tahu, Dimas sudah terlalu jauh.
Dan semakin banyak pelanggan seperti Dimas, semakin berat tubuhnya sendiri. Setiap langkah kini terasa seperti memikul beban. Namun uang terus mengalir, warung semakin ramai. Dan di Purwokerto, bakso kuah hitam itu bukan lagi sekadar makanan. Ia telah menjadi tempat orang menitipkan kelemahannya. Dan Pak Ranu adalah orang yang menampung semuanya. Dengan tubuh yang semakin tua, dan waktu yang terus terkikis. Perubahan pada Pak Ranu tidak terjadi dalam semalam. Ia datang perlahan, seperti bayangan sore yang memanjang tanpa disadari. Awalnya hanya rasa pegal di punggung setiap bangun tidur. Lalu napas yang lebih pendek saat mengangkat panci. Kemudian rasa nyeri di sendi, meski tidak melakukan pekerjaan berat. Semua datang bertahap, tapi tidak pernah benar-benar pergi. Pagi itu, sebelum membuka warung, Pak Ranu berdiri lama di depan cermin kamar mandi, rumah barunya di Sawangan. Lampu neon putih menyinari wajahnya tanpa ampun. Keriput di sekitar mata makin dalam, kulit pipinya turun, rambut putihnya bertambah banyak, lehernya mengendur. Seperti kulit yang kehilangan penyangga, ia menghela napas panjang. Padahal, baru kemarin, rasanya aku masih kuat. Gumamnya pelan, tangannya gemetar saat meraih sisir di warung. Pelanggan tetap sudah menunggu. Dimas duduk di bangku depan. Wajahnya pucat, matanya cekung. Ia tidak lagi banyak bicara. Datang, makan, lalu pergi. Seperti ritual yang harus dilakukan agar bisa bertahan sehari lagi, Pak. Ranu memperhatikan cara Dimas memegang sendok. Lemah, tangannya bergetar kecil. Saat mangkuk diletakkan, Dimas menatap kuah hitam itu lama sekali. Pak, katanya lirih. Pak Ranu menoleh. Kenapa? Bapak pernah ngerasa hidup kayak dipinjemin gak? Pertanyaan itu membuat Pak Ranu terdiam. Kadang gue ngerasa, lanjut Dimas. Energi gue bukan punya gue sendiri. Pak Ranu menatap wajah mahasiswa itu. Ada rasa tidak nyaman yang jarang ia rasakan. Kamu kebanyakan mikir, jawabnya akhirnya. Dimas tersenyum hambar. Namun di dalam hatinya, Pak Ranu tahu Dimas tidak sepenuhnya salah. Setiap sore, tubuh Pak Ranu semakin berat. Langkahnya tidak lagi setegap dulu. Saat menuangkan kuah, tangannya sering gemetar. Beberapa kali sendok jatuh dari genggaman. Ibu warung memperhatikannya. Pak, sampean istirahat aja dulu, katanya. Nanti aja, jawab Pak Ranu. Masih kuat, padahal tidak. Di balik celemeknya, dadanya sering terasa sesak. Nafasnya pendek, seperti ada beban yang menekan dari dalam. Bukan sakit, tapi menggerogoti setiap malam. Setelah ember itu dituangkan, rasa hangat yang dulu menenangkan kini berubah jadi tekanan. Ia tahu apa artinya. Energi lemah yang ia kumpulkan terlalu banyak. Suatu malam, Pak Ranu terbangun dari tidur dengan napas tersengal. Keringat membasahi tubuhnya. Dadanya nyeri. Ia duduk di tepi ranjang, mencoba menarik napas panjang. Di kepalanya terngiang suara-suara samar. Keluhan, keluh kesah, desahan lelah. Ia menutup telinga. Cukup, bisiknya. Namun suara itu tidak benar-benar hilang. Keesokan harinya, ia memaksakan diri ke dokter di Rumah Sakit Margono Soekarjo. Dokter memeriksa tekanan darah, jantung, paru-paru, semua terlihat normal. Secara medis, Bapak sehat, kata dokter itu. Pak Ranu tertawa kecil. Kalau sehat, kenapa rasanya kayak mau habis? Dokter menggernyit. Mungkin faktor usia, stres juga bisa. Pak Ranu mengangguk. Ia tahu dokter tidak akan menemukan apapun. Yang hilang dari tubuhnya bukan organ, melainkan waktu. Sementara itu, dampak di luar semakin jelas. Beberapa pelanggan mulai terlihat lebih tua dari usia seharusnya. Kulat kusemata suyu. Gerak lambat, namun yang paling berubah tetap Pak Ranu. Tetangga di Sawangan mulai berbisik. Pak Ranu kok cepet banget tuanya ya, katanya. Usianya belum 60, rezekinya lancar sih, tapi kasihan badannya. Ia mendengar bisikan itu, tapi tidak menanggapi. Apa gunanya menjelaskan? Sore itu, pelanggan terakhir adalah seorang perempuan muda, pegawai toko di Purwokerto Barat. Ia mencuci kaki sambil mengeluh. Kerjaanku nggak berat, Pak, katanya ke udara. Tapi kok capek terus ya?
Pak Ranu berdiri di dekat pintu, mendengarkan. Kadang rasanya pengen tidur aja, enggak pengen mikir. Perempuan itu pergi setelah membayar. Pak Ranu mengangkat ember. Hari itu, ember terasa sangat berat. Saat air dituangkan ke panci, dadanya tiba-tiba terasa nyeri. Ia terbatuk keras. Tangannya hampir menjatuhkan ember. Ia bersandar ke meja, terengah. Sebentar lagi, gumamnya. Malam itu, ia duduk sendirian di warung yang sudah tutup. Lampu neon berkelip. Bau kuah masih menggantung di udara. Ia memandang tangannya sendiri. Urat-uratnya menonjol. Kulitnya tipis, seperti tangan orang jauh lebih tua. Semua ada harganya, katanya pelan. Entah kepada siapa ayah ingut masa-masa hafal dulu saat masih kuat, saat santet itu terasa seperti jalan keluar dari kemiskinan. Ia tidak menyangka harga yang dibayar bukan nyawa, melainkan waktu hidupnya sendiri. Di kosannya, Dimas juga mengalami perubahan. Ia sering lupa hari, lupa jam, bahkan lupa nama dosen. Namun setiap kali ia berhenti makan bakso itu, tubuhnya bereaksi keras, pusing, mual, gelisah, seolah ada sesuatu yang menuntut untuk terus diberi. Ia menatap ponselnya, membuka pencarian. Bakso kuah hitam Purwokerto, bikin lemes, tidak ada hasil. Tak ada yang membahas. Semua orang merasakannya, tapi tak ada yang berani menyebutkan. Pak Ranu tahu satu hal dengan pasti. Ia tidak bisa berhenti jika berhenti. Seluruh energi lemah yang telah ia pindahkan akan kembali sekaligus. Dan tubuhnya yang rapuh ini tidak akan sanggup menahan. Ia terjebak di antara pelanggan yang semakin kosong dan dirinya yang semakin tua. Dan di tengah semua itu, ember biru di belakang warung tetap menunggu, setia, seperti mulut yang tidak pernah kenyang. Di Purwokerto, orang mulai mengenal satu hal tentang Pak Ranu. Ia tidak pernah sakit, bukan tidak lelah, bukan tidak renta, tapi tidak pernah benar-benar jatuh sakit. Padahal tubuhnya terlihat seperti orang yang seharusnya sudah sering keluar masuk rumah sakit. Tetangga di Sawangan memperhatikan itu dengan heran. Pak Ranu kok nggak pernah masuk ke rumah sakit ya, kata seorang ibu tetangga. Iya, sahut yang lain. Padahal jalannya aja udah bungkuk, katanya abis dari dokter, tapi selalu dibilang sehat. Mereka tidak tahu, tubuh Pak Ranu memang tidak rusak. Yang rusak adalah waktunya. Warung bakso itu kini resmi menjadi bangunan permanen. Dinding dicat baru, papan nama diganti. Bahkan ada tambahan kipas angin dan meja lebih banyak. Uang mengalir tanpa henti. Setiap sore, Pak Ranu menghitung hasil jualan dengan tangan gemetar, tapi senyum tipis selalu muncul di wajahnya. Alhamdulillah, gumamnya setiap kali. Namun setelah itu, ia selalu duduk lebih lama dari biasanya, menahan napas, menekan dada. Rasa sesak itu bukan sakit, lebih seperti ketidakcocokan antara tubuh dan waktu yang tersisa. Dimas semakin kurus. Ia masih datang setiap hari, tapi kini makannya pelan, seperti orang yang tahu makanan itu satu-satunya penopang, tapi juga sumber masalah. Suatu pagi, ia memberanikan diri bicara lagi. Pak Ranu menoleh. Kalau misalnya, Dimas ragu, kalau saya berhenti makan di sini, apa yang bakal terjadi? Pertanyaan itu membuat tangan Pak Ranu berhenti mengaduk kuah. Ia menatap Dimas lama sekali. Kenapa tanya begitu? Soalnya saya ngerasa saya bukan diri saya sendiri lagi. Warung mendadak terasa sunyi meski penuh orang. Pak Ranu akhirnya berkata pelan. Kadang sesuatu yang sudah kebiasaan sulit dilepas. Kalau dipaksa lepas, Pak Ranu menunduk. Bisa sakit. Dimas mengangguk. Meski tidak benar-benar paham, ia tidak tahu. Jawaban itu bukan peringatan, itu pengakuan. Semakin hari, keluhan pelanggan makin seragam. Lemas, sulit fokus, cepat lupa. Namun anehnya, mereka jarang marah. Tidak ada yang protes, tidak ada yang berhenti total. Bahkan beberapa justru menganggap warung itu sebagai tempat pemulihan. Abis makan di sini tuh rasanya plong, kata seorang pegawai toko. Walaupun abis itu ngantuk, sahut temannya. Mereka tertawa kecil. Padahal yang terjadi bukan pemulihan,
Itu pengosongan. Malam hari menjadi waktu terberat bagi Pak Ranu. Ia sering duduk di kursi kayu di dapur, lampu dimatikan. Hanya cahaya dari luar yang masuk. Nafasnya pendek, punggungnya nyeri. Ia menutup mata, dan di dalam gelap itu, ia merasakan aliran-aliran asing di tubuhnya. Seperti sisa-sisa kelelahan orang lain yang belum sempat larut. Ia tidak sakit, ia hanya penuh. Suatu malam, ia teringat kembali sosok tua dari aji barang orang yang dulu mengajarinya. Santet iki dudu nyolong tenaga, kata orang itu. Dulu, iki mung mindahake sing wis ringkih. Pak Ranu dulu tidak peduli, yang ia inginkan hanya keluar dari kemiskinan. Sekarang, ia kaya. Tapi setiap hari ia bangun dengan rasa seolah hidupnya dipercepat menuju akhir. Keesokan paginya, Pak Ranu hampir jatuh saat membuka pintu warung. Ibu warung kaget. "Pak, istirahat aja, jangan dipaksa." Pak Ranu menggeleng. "Kalau saya berhenti sehari aja, yang lain, kenapa?" Kalimat itu keluar tanpa sadar. Ibu warung terdiam. "Maksudnya?" Pak Ranu tersenyum tipis. Enggak apa-apa." Ia sendiri tidak tahu kenapa ia takut berhenti. Tapi nalurinya mengatakan satu hal. Jika ia berhenti, bukan hanya dirinya yang akan menerima dampaknya. Dimas mencoba berhenti. 1 hari penuh, ia tidak datang ke warung. Siang hari, kepalanya berat, tangannya dingin, jantungnya berdebar tanpa sebab. Sore hari, ia muntah. Malamnya, ia menggigil meski tidak demam. Ia terbaring di kosan, menatap langit-langit. "Ada yang salah," bisiknya. Pagi-pagi sekali, dengan tubuh lemah, ia kembali ke Jalan Supriyadi. Begitu kuah hitam itu menyentuh lidahnya, tubuhnya perlahan tenang. Ia hampir menangis. Pak Ranu melihat itu semua. Ia tahu, ia telah melangkah terlalu jauh. Warung itu kini bukan sekadar usaha. Ia telah menjadi simpul tempat energi orang-orang terikat dan dialirkan, dan dirinya adalah pusatnya. Sore itu, seorang tetangga datang ke warung. "Pak Ranu, sampean kelihatan capek banget," katanya. Pak Ranu tersenyum. "Capek itu wajar, tapi sampean gak pernah sakit." Pak Ranu terdiam karena sakit itu istirahat. Katanya pelan, "Kalau saya gak boleh berhenti." Tetangga itu bingung. Maksudnya? Pak Ranu tidak menjawab. Malam itu, saat ember kembali dituangkan, dadanya terasa nyeri lebih lama dari biasanya. Ia terbatuk keras, pandangannya gelap sesaat. Ia berpegangan ke meja, hampir jatuh. "Sebentar lagi," bisiknya lagi. Ia tahu, keseimbangan ini tidak akan bertahan lama. Entah tubuhnya yang lebih dulu habis, atau sesuatu yang jauh lebih besar yang akan menuntut balasan. Dan di Purwokerto, warung bakso kuah hitam itu kini menjadi bagian dari rutinitas banyak orang. Tidak ada yang benar-benar sadar bahwa di balik rasa nagih itu ada waktu hidup yang sedang dipindahkan pelan-pelan. Dan Pak Ranu adalah orang yang menanggung semuanya, dengan tubuh yang semakin tua dan jiwa yang mulai kelelahan. Hujan turun sejak sore, bukan hujan deras yang mengguyur keras, melainkan hujan yang jatuh pelan tapi terus-menerus, membuat jalanan Purwokerto basah dan licin. Lampu-lampu toko memantul di aspal, menciptakan bayangan panjang yang bergoyang setiap kali kendaraan lewat. Warung bakso Pak Ranu tetap buka, padahal tubuhnya hari itu benar-benar terasa tidak seimbang. Sejak pagi, dadanya sering nyeri, tangannya gemetar lebih jelas dari biasanya. Bahkan berdiri terlalu lama membuat pandangannya berkunang. Ibu warung sudah beberapa kali menyarankan tutup lebih awal. "Pak, hujan begini biasanya sepi, tutup aja," katanya. Pak Ranu menggeleng pelan. Nanti, apa Pak?" Pak Ranu tidak menjawab. Ia hanya menatap keluar, menunggu sesuatu yang bahkan tidak bisa ia jelaskan dengan kota-kota. Pelanggan datang dan pergi. Tidak seramai hari-hari sebelumnya. Hujan membuat orang malas keluar, namun tetap ada beberapa wajah lama mereka yang sudah tidak bisa absen. Dimas tidak datang hari itu. Entah kenapa, ketidakhadirannya membuat Pak Ranu gelisah. Bukan karena uang, melainkan karena ada perasaan bahwa hari ini berbeda. Menjelang maghrib, warung hampir kosong. Pak Ranu duduk di bangku. Napasnya pendek, panci besar masih mengepul.
Kuah hitamnya tampak lebih pekat dari biasanya. Permukaannya mengkilap, hampir seperti cermin gelap. Ia menutup mata sejenak. Di dalam dadanya, ada rasa sesak yang aneh. Lebih seperti peringatan. Saat azan maghrib hampir selesai, seseorang datang. Seorang pria tua, tubuhnya kurus. Punggungnya sedikit membungkuk, rambutnya putih semua. Pakaiannya sederhana, basah oleh hujan. Sandalnya tipis dan penuh lumpur. Ia berdiri di depan warung, menatap panci bakso, lama sekali. "Masih buka?" tanyanya dengan suara serak. Pak Ranu menoleh. Saat mata mereka bertemu, ada sesuatu yang bergetar di dada Pak Ranu. Perasaan yang tidak pernah muncul sebelumnya. "Masih," jawabnya pelan. Pria itu duduk, gerakannya lambat. Seperti setiap langkah butuh pertimbangan. "Satu," katanya singkat. Pak Ranu mengambil mangkuk, tangannya sedikit gemetar. Saat menuangkan kuah, uap panas naik dan menutupi wajahnya sesaat. Pria tua itu makan pelan, tidak seperti pelanggan lain yang seolah mengejar rasa. Ia mengunyah lama, seperti sedang mengingat sesuatu. "Baksonya enak," katanya tiba-tiba. Pak Ranu hanya mengangguk. "Dulu," lanjut pria itu, "di Aji Barang, pernah ada yang jual bakso kayak gini." Kalimat itu membuat jantung Pak Ranu berdegup lebih keras. "Banyak yang kaya mendadak," kata pria itu lagi, "tapi umurnya pendek." Pak Ranu menatapnya tajam. "Bapak pernah ke Aji Barang?" Pria itu tersenyum tipis. "Pernah." Lama hening, hujan di luar terdengar lebih jelas. Setelah makan, pria tua itu berdiri perlahan. "Saya numpang cuci kaki," katanya. Pak Ranu mengangguk. Ia memperhatikan dari jauh. Pria itu mencuci kaki lebih lama dari siapapun sebelumnya. Air di ember bergoyang pelan. Tangannya gemetar saat menggosok telapak kaki yang penuh lumpur. Ia menghela napas panjang. "Capek ya, hidup itu?" Kalimat itu meluncur begitu saja, seolah ia bicara pada air. "Capeknya bukan di badan," lanjutnya. "Tidak." Pak Ranu berdiri di ambang pintu. Dadanya terasa semakin sesak. Air di ember terlihat lebih gelap dari biasanya. Setelah selesai, pria itu berdiri. Ia menatap Pak Ranu lama sekali. "Hati-hati," katanya pelan. "Ada beban yang kalau kebanyakan, gak bisa dibagi lagi." Pak Ranu ingin bertanya, ingin mengatakan banyak hal, tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Pria tua itu pergi, menghilang di balik hujan, dan warung menjadi sunyi. Pak Ranu berdiri lama di depan ember. Tangannya gemetar saat mengangkatnya. Beratnya luar biasa, seperti mengangkat air yang bercampur batu. Langkahnya menuju panci terasa lambat. Setiap napas seperti harus dipaksa keluar. Saat ember itu dituangkan, kuah mendidih dengan suara berbeda. Bukan mendesis, seperti menggeram pelan. TEC. Ranu tiba-tiba terbatu keras. Dadanya nyeri, pandangannya gelap. Ia terjatuh ke lantai dapur. Panci masih mendidih, uap memenuhi ruangan. Di dalam kepalanya, suara-suara itu kembali lebih jelas dari sebelumnya. Keluhan, tangisan, keletihan, semuanya bercampur. "Cukup," bisiknya dengan napas tersengal. Namun tidak ada yang berhenti. Ia mencoba bangkit, tapi tubuhnya tidak menurut. Tangannya terasa dingin, jantungnya berdetak tidak beraturan. Di saat-saat itu, satu hal akhirnya ia pahami dengan jelas. Santet ini tidak pernah dimaksudkan untuk berlangsung selamanya. Ia hanya memindahkan energi lemah sampai wadahnya penuh. Dan malam ini, wadah itu meluap. Lampu neon dapur berkedip. Pak Ranu berbaring di lantai, menatap langit-langit. Nafasnya semakin pendek. Ia teringat wajah-wajah pelanggan. Dimas, sopir angkot, ibu, rumah tangga, pegawai toko, semua yang telah meninggalkan sedikit dari dirinya di warung ini. Ia tidak menyesal. Ia hanya lelah. "Maaf," besik, entah pada siapa. Napas terakhirnya keluar pelan dan berhenti. Panci bakso tetap mendidih. Kuah hitam itu terus berputar perlahan, seperti tidak peduli pada apa yang baru saja terjadi. Di luar, hujan masih turun, dan di Jalan Supriyadi, malam itu tidak ada yang tahu bahwa penyeimbang telah runtuh. Keesokan paginya, warung tidak buka. Orang-orang bertanya-tanya,
Beberapa pelanggan merasa tubuh mereka lebih berat dari biasanya. Ada yang pusing lebih lama, ada yang tiba-tiba jatuh sakit. Namun ember itu masih ada, panci itu masih ada, dan santet itu belum sepenuhnya selesai. Kematian Pak Ranu tidak datang dengan suara keras, tidak ada jeritan, tidak ada kerumunan, tidak ada berita. Pagi itu, Jalan Supriyadi tetap ramai seperti biasa. Motor lalu lalang, pedagang membuka lapak, orang-orang mengejar rutinitasnya masing-masing. Hanya satu hal yang berbeda, warung bakso kuah hitam itu tidak buka. Beberapa pelanggan berhenti di depan warung. Ada yang mengetuk pintu, ada yang mengintip ke dalam. Kok tutup? Biasanya jam segini udah buka. Seorang ibu berkata pelan. Pak Ranu sakit kali. Tak ada yang benar-benar curiga. Belum. Dimas datang sekitar pukul 8 pagi. Ia berdiri lama di depan pintu warung yang tertutup rapat. Dadanya terasa tidak enak sejak bangun tidur. Kepalanya berat, tangannya dingin. Kok tutup? Gumam. Ia menunggu hampir setengah jam. Warung tetap sunyi. Siang harinya, kabar itu mulai menyebar. Pak Ranu ditemukan meninggal di dapur warungnya. Posisinya terbaring di lantai. Tidak ada luka, tidak ada tanda kekerasan. Wajahnya tenang, seperti orang yang akhirnya berhenti berjalan. Setelah perjalanan panjang, pihak keluarga datang. Tetangga berkumpul. Polisi hanya mencatat kejadian sebagai meninggal. Wajar. Dokter kembali tidak menemukan penyakit khusus. Jantung, kata mereka singkat. Tidak ada yang membantah. Namun dampaknya terasa cepat. Hari itu, banyak pelanggan lama merasakan hal yang sama. Tubuh mereka drop, ada yang pusing berat, ada yang muntah, ada yang tiba-tiba jatuh sakit. Dimas hampir pingsan di kampus. Ia dibawa ke klinik. Tekanan darahmu rendah, kata perawat. Kamu kecapekan? Dimas hanya mengangguk lemah. Ia tahu, ini bukan capek biasa. Ini seperti sesuatu yang selama ini ditahan, lalu dilepaskan sekaligus 3 hari setelah pemakaman. Warung itu masih tutup, namun ember biru di belakang tidak dipindahkan. Keluarga Pak Ranu tidak tahu apa fungsinya. Mereka hanya membersihkan dapur seadanya, tanpa membuang apapun. Panci besar itu juga tetap di tempatnya. Kuah sudah dibuang, tapi bau samar masih tertinggal. Bau yang tidak busuk, tapi berat. Seminggu kemudian, warung itu dibuka kembali. Bukan oleh orang asing, melainkan oleh keponakan Pak Ranu. Seorang pria berusia 30-an yang sejak lama membantu sesekali. Ia tahu resep, ia tahu kebiasaan. Ia tahu cara memasak kuah sampai warnanya gelap. Yang tidak ia tahu adalah alasan sebenarnya di balik semuanya. Hari pertama buka, pelanggan berdatangan sabajian ragu. Sebagian lega, syukurlah, buka lagi. Udah kangen rasanya. Keponakan itu tersenyum sopan. Resepnya masih sama, katanya. Cuma sekarang saya yang jaga. Dimas datang sore itu. Tubuhnya masih lemah, tapi ada dorongan kuat yang membawanya ke sana. Saat mangkuk diletakkan di depannya, ia menatap kuah itu lama sekali. Warna masih sama, baunya masih sama. Ia menyeruput pelan. Rasa hangat menyebar di dadanya. Untuk pertama kalinya setelah seminggu, tubuhnya terasa stabil. Ia menghela napas panjang. Mas, katanya pelan ke penjaga warung. Iya, dulu Pak Ranu pernah cerita apa nggak soal ember di belakang? Keponakan itu mengernyit. Ember, iya. Oh itu, air cucian kaki pelanggan. Dari dulu juga ada. Mas, nggak pernah heran. Keponakan itu tertawa kecil. Ah, kebiasaan orang tua. Yang penting baksonya laku. Dimas terdiam. Hari-hari berlalu. Warung kembali ramai. Keluhan yang dulu sempat mereda muncul lagi. Perlahan tapi pasti. Lemas, sulit fokus, cepat lupa. Tidak separah dulu, tapi cukup untuk membuat orang kembali. Keponakan Pak Ranu mulai merasakan perubahan pada dirinya sendiri. Uang semakin banyak, usaha lancar. Namun tubuhnya juga mulai mudah lelah. Rambutnya rontok lebih cepat dari seharusnya. Ia mengira itu stres. Suatu sore, ia melihat ember di belakang warung. Airnya keruh. Entah kenapa, ada dorongan aneh untuk menuangkannya ke panci. Ia ragu sejenak. Namun lalu ia ingat kata orang-orang. Resepnya harus sama. Ia mengangkat ember itu. Berat. Saat air dituangkan, kuah mendidih pelan. Tidak ada suara aneh.
Tapi di dadanya, ia merasakan sensasi hangat yang familiar, lega. Di tempat lain, Dimas duduk di kamar kosnya. Ia menatap tangan sendiri, masih gemetar kecil. Ia akhirnya mengerti. Bakso itu bukan sumber tenaga. Ia hanya tempat memindahkan kelemahan. Dan selama ada orang yang bersedia menampungnya, orang lain akan terus datang untuk membuangnya. Ia memejamkan mata. Ada harga yang selalu dibayar, gumamnya. Di Purwokerto, orang-orang tetap berkata hal yang sama. Baksonya enak, tapi bikin capek, dan mereka tetap datang. Tidak ada yang benar-benar berhenti, karena rasa kosong itu lebih menakutkan daripada rasa lelah. Ember biru itu tetap di belakang warung, setia, diam, menunggu, dan santet itu tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya berpindah tangan.